Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana? Semoga dalam keadaan yang baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Anita Hazimah Putri dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Angkatan 2017. Saya adalah salah satu peserta program Permata Sakti tahun 2020. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaannya, yang memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Salah satunya adalah kebudayaan yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Di sini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa saja kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Apa sajakah itu? Yuk, ikuti saya. Ini adalah rumah kediaman Bung Karno atau biasa orang sebut rumah pengasingan Soekarno. Rumah kediaman Bung Karno adalah rumah pengasingan Soekarno saat diasingkan pada tahun 1938 hingga 1942. Rumah ini berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina. Terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT 5 RW 2, nomor 2 Kelurahan Angkut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas sekitar 40.434 meter persegi. Semasa pengasingan Bung Karno di Bengkulu, berbagai peninggalan terdapat di rumah dengan bangunan ubin berukuran sekitar 9 meter kali 18,5 meter ini. Seperti 303 judul buku dengan bahasa Belanda yang terdapat di ruang kerja Bung Karno bagian depan, 120 pakaian pentas sandiwara Monte Carlo, koleksi foto sebanyak 22 buah, dan tempat tidur. Lalu, 1 unit sepeda ontel, 1 set kursi yang terletak di ruang tamu, lemari makan, surat cinta Bung Karno untuk Fatmawati, dan meja rias yang terdapat di kamar Bung Karno. Hal lain yang menarik dari rumah pengasingan Bung Karno ini adalah adanya sumur yang berada persis di belakang rumahnya. Nah, sumur tua ini memiliki mitos tersendiri berupa siapa saja yang berwudu menggunakan air dari sumur ini akan awet muda. Ini adalah Kampung Cina. Kampung Cina merupakan salah satu kawasan daerah kecil yang memiliki cerita sejarahnya di masa lalu. Kampung ini berupa perkampungan yang didiami oleh orang-orang yang berketurunan Tionghoa. Kampung ini memang sudah sejak lama dijadikan daerah pemukiman oleh warga yang memiliki aliran darah Tionghoa yang tentunya berada di Bengkulu. Kampung Cina ini sudah ada sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East Indian Company, inilah berbondong-bondong warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Ini adalah Masjid Jami. Masjid Jami merupakan salah satu masjid yang cukup terkenal di Bengkulu. Terkenalnya masjid ini bukan hanya karena keunikan bangunannya, melainkan sosok di balik pendiri atau perancang bentuk masjid ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno.
Masjid ini berkaitan erat dengan masa-masa pengasingan Bung Karno sekitar tahun 1930. Dalam masa pengasingannya ini, telah banyak hal yang beliau lakukan. Salah satunya adalah dengan membangun tempat ibadah bagi kaum muslimin di Bengkulu. Bung Karno yang memang dibilang ahli dalam mendesain bangunan ini, akhirnya melakukan renovasi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap bangunan yang kini dikenal dengan Masjid Jami. Beliau yang memang telah mengantongi gelar insinyur di bidang arsitektur ini, telah mengubah sebuah gubuk kecil. Gubuk kecil ini oleh warga sekitar disebut dengan Surau Lamo. Ini adalah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris terbesar kedua di Asia. Dibangun pada tahun 1714 hingga 1741 oleh British East Indian Company pada masa Gubernur Jenderal Joseph Collet. Benteng ini berbentuk seperti kura-kura dengan luas 44.100 meter persegi. Ukuran fisiknya sekitar 240 meter x 170 meter. Ketinggian dinding bervariasi dari 8 sampai 8,5 meter dengan ketebalan 1,85 sampai 3 meter. Di dalam benteng ini terdapat beberapa baris bangunan dengan atap berbentuk segitiga. Bangunan ini memiliki teras dengan barisan tiang besi. Terdapat beberapa peninggalan sejarah Inggris seperti ruang tahanan, ruang bawah tanah, meriam, dan parit pertahanan. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825 hingga 1942. Ini merupakan upacara Tabot. Upacara Tabot adalah upacara mengenang gugurnya Imam Husain bin Ali Abi Tholib, cucu Nabi Muhammad SAW, ketika ditawan oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Tabot berasal dari kata Arab tabut yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Tabot dikenal sebagai peti yang berisikan kitab Taurat Bani Israel yang dipercaya jika muncul akan mendapatkan kebaikan, namun jika hilang akan mendapatkan malapetaka. Saat ini, tabot yang digunakan dalam upacara tabot di Bengkulu berupa suatu bangunan bertingkat-tingkat seperti menara masjid dengan ukuran yang beragam dan berhiaskan lapisan kertas warna-warni. Ambo Cinto Bengkulu, Bengkulu, Camkohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.